Oke, kita akan mendengar presentasi dari kelompok yang membahas tentang agama, teologi, tentang kelompok teologi. Jadi nanti Senan bersama Adventia, teman-teman semua akan presentasikan. Silakan. Ya. Pagi semuanya, kita dari kelompok teologi. Yang bakal dibahas pertama dari definisi. Definisi bakal dibacain sama Febriani Magdalena. Pengertian teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan, logos yang berarti kata atau ajaran. Makna definisi yang paling dasar tentang teologi adalah ajaran tentang Tuhan. Dalam gereja Kristen, teologi mula-mula hanya membahas ajaran mengenai Allah. Kemudian artinya menjadi luas, yaitu membahas keseluruhan ajaran dan praktik Kristen. Dalam Kristen, arti kata logos memiliki arti yang sedikit berbeda, yaitu dalam arti firman atau pesan. Jadi teologos dimaksud sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Slide-nya kecepatan, Bu. Kenapa? Kecepatan gimana nih, kan udah habis bukan? Lanjut nih. Ya, lanjut. Teologi menurut para ahli. Yang pertama, teologi adalah iman yang mencari pengertian menurut Anselmus. Yang kedua, teologi adalah upaya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui dalam pengertian-pengertian dari mereka yang tidak patut mengetahuinya menurut H.L. Mencken. Yang ketiga, teologi yang otentik tidak akan mengizinkan orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri menurut Thomas F. Torrance. Yang keempat, teologi memberitakan bukan hanya apa yang dikatakan oleh Alkitab, melainkan juga apa maknanya, menurut J. Kenneth Grider. Silakan bagian siapa? Kevin masih lanjut. Kelvin. Lanjut ya. Calvin. Ya, teologi menurut para ahli. Bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu pernyataan secara logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen, yang terutama berdasarkan Alkitab, ditempatkan dalam konteks kebudayaan pada umumnya, dikalimatkan dalam bahasa masa kini, dan berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan, menurut Millard J. Erickson. The application of the scripture by person to every area of life, atau penerapan firman atau Alkitab oleh seseorang ke dalam setiap area kehidupan, menurut John M. Frame. Aldino. Silakan Aldino. Macam-macam teologi. Teologi Kristen dibagi ke dalam 4 kelompok. Pertama ada teologi eksketis. Teologi eksketis meliputi penelaahan bahasa-bahasa, arkeologi, pengantar, hermeneutika, teologi alkitabiah. Lalu kedua ada teologi historis, membahas awal mula perkembangan dan penyebaran agama yang sejati, dan juga semua doktrin, organisasi, dan kebiasaannya. Di dalamnya termasuk juga sejarah, Alkitab, sejarah gereja, sejarah pekabaran Injil, sejarah ajaran, dan sejarah pengakuan iman. Lalu yang ketiga ada teologi sistematika, mana isinya itu adalah susunan dari teologi eksgesis dan teologi historis yang disusun
menjadi logis sesuai dengan tokoh-tokoh besar dalam penelitian teologi sistematis membahas apologetika, polemik, dan ajaran etika Alkitabiah. Lalu yang keempat ada teologi praktis. Teologi praktis meliputi pokok-pokok seperti homiletika, organisasi dan administrasi, ibadat, pendidikan, dan penginjilan. Jadi integrasinya, doktrin yang ada di Alkitab ditelaah secara eksegetis berdasarkan historisitasnya. Doktrin yang berkembang dalam konteks sejarah secara progresif selama pembentukan PL dan PB. Kemudian keduanya disistematiskan oleh para ahli untuk tujuan praktis atau aplikasi hidup. Selanjutnya ada metode teologi. Di dalam teologi agama, seseorang harus mulai dengan pemahaman yang setia, sekaligus kritis terhadap tradisi Kristen itu sendiri, lalu berupaya melihat agama yang lain di dalam terang iman Kristen. Pemahaman tersebut dapat tercapai melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti metode empiris, historis kritis, filologi, dan lain-lain. Metode tersebut dipakai untuk melihat tradisi Kristen dengan lebih kritis, serta mendialogkan keduanya sehingga tercapai perspektif tertentu dalam memandang agama-agama lain. Ada metode empiris. Metode empiris itu metode yang menggunakan fakta dan perlu melakukan observasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data. Yang kedua ada metode historis kritis, merupakan metode penafsiran terhadap Alkitab melalui pengertian objektif ilmiah. Selanjutnya ada metode filologi, metode yang mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat di dalamnya, sehingga diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan naskah-naskah itu. Sifat teologi. Berdasarkan Adi Kodrat, kebenaran teologi bukanlah kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris dan masuk akal, tetapi kebenaran yang dapat diterima oleh iman karena wahyu Allah. Yang kedua, bersifat ilmiah. Para teolog mengadakan penelitian secara metode, lalu dicarilah kebenaran yang mana diwahyukan dan apa maksud dari wahyu tersebut. Yang ketiga, teologi berbeda dengan objek formalnya. Sebagai ilmu iman, teologi mempelajari wahyu Allah. Objek material adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Lalu sumber teologi. Sumber teologi yaitu kitab suci. Kitab suci merupakan sumber utama bagi teologi yang mewahyukan tentang Allah dan relasi manusia dengan Tuhan. Apabila Allah telah mewahyukan dirinya, kitab suci adalah sumber utama dari pengetahuan manusia akan Allah. Di samping itu, alam semesta juga memberi sumber utama pengetahuan akan Allah yang terdapat dalam Mazmur 19. Alam yang diwahyukan secara harmonis adalah saksi yang terus-menerus tentang sifat-sifat Allah, kuasanya, dan natur ilahinya, terdapat pada Roma 1 ayat 20. Pengakuan-pengakuan doktrinal, misalnya Credo Nika, adalah penting bagaimana orang Kristen yang lain telah mengerti konsep teologi. Yaitu selanjutnya ada tradisi. Meskipun bisa salah, namun penting untuk dapat memahami afirmasi tentang iman Kristen. Ada manfaat belajar teologi. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, keberadaan Allah. Bukti Alkitab, manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun hanya samar-samar saja. Tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah ada. Orang berdosa hanya dapat memperoleh pengetahuan sesungguhnya tentang Allah melalui dilahirkan kembali oleh Roh Kudus
pada waktu mereka mendengar Injil. Terdapat dalam Roma 1 ayat 18-32. Pengenalan akan Allah, dan terakhir atribut Allah. Yang pertama, ketidakberubahan Allah. 2, kekekalan Allah. 3, kemahadiran Allah. 4, kesatuan Allah. Oke, luar biasa. Teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada. Ini berarti saya matiin ya, Pak? Jadi mungkin jangan dimatiin dulu, nanti ada yang bertanya biar bisa di flash. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Ya, tadi membahas sampai kepada etika-etika juga. Silakan. Teman-teman yang lain, apakah sudah mengerti? Ya, agama ditinjau dari sudut teologi. Tadi teman-teman yang lain sudah membahasnya, sudah memberikan PowerPoint. Gak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau nambahkan. Ada teman-teman? Atau sudah merasa cukup? Bagian terakhir, coba Senan dibuka PowerPoint-nya. Ya. Atribut-atribut Allah. Ini maksudnya apa atribut-atribut Allah? Ayo Adventia, apa maksudnya atribut-atribut Allah? Maksudnya apa? Atribut-atribut Allah ini apa? Kalau saya yang bantu jawab, boleh nggak, Pak? Bentar, Pak. Saya yang bantu jawab, boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Atribut di sini tuh maksudnya yang melekat atau yang dimiliki oleh Allah gitu. Jadi balik lagi ya, ini sorry ya bolak-balik, takutnya teman-temannya pusing. Kan ada atribut Allah berarti kan yang melekat atau yang dimiliki oleh Allah. Secara nggak langsung itu berarti namanya sifat-sifat Allah nggak sih, Pak? Salah ya? Benar. Iya. Sifat-sifat Allah. Kekal, nggak berubah, selalu ada gitu. Maksudnya, maksud kami, kelompok kami. Nah, jadi mungkin lebih enak dirubah jadi sifat Allah. Allah itu ya, maha kuasa. Allah itu maha hadir, ya kan? Allah itu Iya, Pak. maha hadir, maha kuasa, terus kekal, ya kan? Jadi kalau pakai kalimat atribut kayaknya kurang enak ya. Jadi mungkin lebih dirubah ke sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu tidak berubah, ya kan? Allah itu maha kuasa, maha tahu, ya kan? Maha hadir. Itu kan kalau bicara sifat-sifat Allah ya. Jadi ada di sana manfaat belajar teologi ya, yaitu supaya kita mengetahui kebenaran Allah, terus mengetahui akan pengenalan akan Allah, walaupun pengenalan akan Allah sini nggak dikasih penjelasan ya. Kemudian mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Ya, begitu maksudnya. Kalau pengenalan akan Allah ini maksudnya seperti apa? Pengenalan Allah tuh, ini kita balik ke slide sebelumnya misalnya, ini ya Pak, sumber teologinya. Sumber teologinya itu kan
kitab suci, Alkitab kan berarti Pak, kita ngomong di sini Alkitab. Berarti pengenalan akan Allahnya itu adalah dengan kita membaca Alkitab dan mengerti firman-Nya gitu loh Pak. Kan nanti di dalam Alkitab semuanya. Ya mungkin dikasih penjelasan itu. di sana supaya kalau yang mau baca ini sedikit mengerti, misalnya pengenalan akan Allah di bawahnya kasih keterangannya melalui apa? Melalui firman Tuhan, ya kan? Ya. Melalui mendengar suara Tuhan, ya kan? Iya, Pak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi maksudnya Pak Kaleb ini tambahin aja, lurus-lurusin supaya nanti materinya juga lebih lengkap. Jadi mungkin bisa ditambah di sana, Sanon, misalnya pengenalan akan Allah melalui apa? Firman Tuhan, ya kan? Ya, dalam hal ini dalam kurung Alkitab. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas dalam diskusi kita hari ini, ya teman-teman kelompok ini sudah membuat bagus. Kalau ada yang mau bertanya, atau yang mau tambahkan, atau yang mau koreksi seperti tadi Pak Kaleb kasih tambahan. Oke, kalau tidak ada, jadi hasil kelompok ini nanti di flash di grup, kemudian dikirim ke email Pak Kaleb. Nama-nama kelompoknya jangan lupa ditulis supaya bisa nilainya diberikan juga, ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita kasih jempol deh buat mereka ya. Wah, luar biasa. Ayo teman-teman kasih jempol, bagus kan pembahasannya ya. Oke, Tuhan memberkati untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hari ini. Nanti kita akan lihat lagi presentasi berikutnya untuk teman-teman yang lain. Dan sekali lagi terima kasih buat kelompok Adventia dan Senon semua. Aldino, Tuhan memberkati semua kalian dan semakin luar biasa ke depan kalau dapat lagi tugas membahasnya lebih luas lagi. Tuhan memberkati.